Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Mengenang sengsara Yesus. Inilah Injil Suci menurut Markus. Bab 14 ayat 1-15. Dilanjutkan ayat 47. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Mengenang sengsara Yesus. Injil hari ini, Markus bab 14 ayat 1-15, dilanjutkan ayat 47. Bagaimana perasaan kita jika tahu bahwa orang-orang yang mengeluh-elukan akan menolak dan bahkan menghujat kita? Mungkin kita tak akan mau tampil untuk dielu-elukan. Namun, Yesus dengan tenang menjalani drama kemanusiaan ini, sesuai dengan misi Bapanya. Dia harus menjalani semua itu, untuk membuat manusia mengerti dampak kedangkalan iman mereka. Jika iman kita dangkal, mudah sekali kita diombang-ambingkan oleh kepentingan diri. Iman yang mendalam,
akan menuntun langkah hidup kita. Sabdanya yang penuh kasih, akan membimbing kita kepada keselamatan sejati. Kita perlu menempuh jalan Yesus, untuk sampai pada keselamatan. Kita meyakini kebenaran teladannya, yang membawa kepada kehidupan sejati, jalan perendahan dan pemberian diri. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Putra manusia mengambil jalan kerendahan hati, untuk mematahkan kesombongan manusia, kesombongan yang membuat manusia ingin menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Hanya dengan perendahan diri dan ketaatan, Putra manusia mencapai kemuliaannya. Hanya dengan perendahan diri dan ketaatan pun, kita kembali menjadi secitra dengan Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Marilah berdoa. Bapa, semoga aku selalu belajar untuk mengikuti Putra-Mu lewat kesediaanku untuk rendah hati, berkurban, rela menanggung kesulitan demi keselamatan sesamaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.